Saudaraku semuanya, bila Presiden Republik Indonesia siapapun menyampaikan NKRI harga mati, maka orang Aceh juga punya prinsip, sebelum mati tetap menginginkan Aceh merdeka. Jadi setelah saya simak, terutama di aplikasi TikTok, banyak sekarang yang mengungkapkan pendapatnya, pada intinya mereka saya yakin tidak paham dengan hati rakyat Aceh. Saya tidak menyampaikan orang Aceh, bahkan rakyat Aceh. Karena siapapun yang sudah menetap di Aceh, ya, lahir di Aceh, suku apapun, saya yakin pasti menginginkan Aceh itu merdeka. Ya, saya tidak mau berpanjang lebar. Yang intinya, ya, Aceh itu mau di bagaimanapun insya Allah tetap merdeka dari Indonesia. Itu yang harus digarisbawahi. Yang kedua, menurut saya orang-orang yang nyinyir, yang apalah begitu, yang mengejek orang Aceh dan sebagainya, memang orang-orang yang buta sejarah sebetulnya. Buta, benar-benar buta, emang tidak tahu sejarah. Jadi akhirnya dia ini pinter ngomong, asal ngomong, dan ngomongnya pun tidak berkualitas gitu ya. Hanya ingin mempertahankan pendapat yang tidak ada dasarnya gitu. Terus yang ketiga, menurut saya berbesar hati saja pemerintah Indonesia sebenarnya. Lepaskan saja Nagro Aceh Darussalam itu, karena memang ditinjau dari berbagai aspek, Aceh itu tidak mungkin terus dengan Indonesia. Ya, salah satunya ya, kenapa tidak mungkin Aceh terus dengan Indonesia? Aceh itu ingin menerapkan syariat Islam, sementara Indonesia menggunakan hukum Belanda. Ya, Belanda itu kan penjajah, jadi bagaimana? Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, Aceh itu emang dari presiden pertama saja sudah ditipu dan berkali-kali diulang gitu. Jadi jelas nggak mungkin lagi Aceh dengan Indonesia. Bahkan saya berpikir, andai pun Aceh kesulitan berdiri sendiri, ya kita cari negara yang lebih cocok dengan Aceh gitu. Ya itu, dan menurut saya apabila Indonesia berbaik hati melepaskan Aceh, siapa tahu aja kalau Indonesia itu bangkrut, Aceh bisa membantu. Ya, apalagi kalau saya presidennya, ya saya insya Allah membantu Indonesia. Tapi kalau Indonesia mau nipu-nipu lagi, jelas saya tetap waspada, insya Allah begitu ya. Saya insya Allah tetap waspada gitu. Tapi kalau membantu Indonesia masih mungkin, ya. Dan menurut firasat saya, Indonesia sudah tidak mungkin terselamatkan lagi. Alasan saya kenapa hal itu bisa terjadi, karena setelah reformasi itu ya, presiden hasil reformasi hanya Pak SBY lah yang sedikit memberi gairah untuk Indonesia. Yang lain, ya itu lihat sendiri, saya nggak mau lah menyampaikan apa yang sudah terjadi di Indonesia itu. Ya, tentu rakyat Indonesia kan tidak mungkin buta informasi dan tidak semuanya gaptek begitu. Kan bisa tahu. Jadi apalagi yang mau diharapkan dari Indonesia, ya. Dan saya sendiri jujur, saya malas berdoa. Bagaimana kita berdoa?
Sementara pejabat-pejabatnya tidak pernah mau berubah. Semakin hari semakin kacau, pikirannya pun aneh-aneh. Aduh, pokoknya begitulah. Ada yang memperlihatkan kepikunannya, ada yang perlihatkan, pokoknya serba aneh gitu. Dan semakin hari ya semakin dari waktu ke waktu keanehan aja yang muncul gitu. Bukan perbaikan, hanya keanehan begitu. Jadi bertanyalah kepada hati nurani Anda yang paling dalam. Mungkinkah Indonesia bisa diperbaiki? Saya hakul yakin tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Sebab kalau ciri-ciri sebuah negara bisa diperbaiki itu dari waktu ke waktu ada peningkatan, ada perbaikan. Ini yang muncul orang-orang munafik semua di lingkaran pemerintahan itu. Jadi bagaimana mau memperbaiki? Ya demikian, mudah-mudahan maklum apa yang Aceh inginkan dan mudah-mudahan cepat merdeka.